Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 PKN akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai etika politik. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Mahesa Aulul Adila, kemudian ada Putri Nabila, Luki Ardelia Puspa, Lutfi Triana Indriani, Arkan Fadilah, Fahriza Dwi Sakti, dan yang terakhir ada Hanna Hayunif Ana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk materi yang pertama. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia itu sendiri dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Adapun tugas dari etika politik yaitu membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Dalam hal ini, pembahasan utama dari etika politik adalah mengenai hukum dan kekuasaan. Hukum, yaitu sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, sedangkan kekuasaan yaitu sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia. Adapun prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara yaitu adanya cita-cita the rule of law, partisipasi masyarakat, dan jaminan HAM. Sebagai dasar filsafat negara, peran Pancasila tidak hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga sebagai sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan. Dalam hal ini, hukum serta berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan negara harus bersumber pada Pancasila dan juga kaidah yang berlaku. Dalam pengertiannya, etika politik Pancasila adalah sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan juga kebijakan negara yang harus dijalankan dan dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara murni dan juga konsekuen. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan atau nilai religius, nilai kemanusiaan atau nilai moralitas, nilai persatuan Indonesia atau nilai kebangsaan, nilai permusyawaratan perwakilan atau nilai demokrasi, dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila ini mempunyai arti sebagai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia yang tentunya juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau legality hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian asas legitimasi demokratis, yaitu disahkan dan dijalankan secara demokratis. Dan yang terakhir adalah asas legitimasi moral, yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah nilai yang berlaku. Asal mula kekuasaan negara berasal dari rakyat itu sendiri. Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan negara mencangkup kebijakan, kekuasaan, serta kewenangannya harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Mekanisme pelaksanaan politik praktis Pancasila pada negara Indonesia harus menyangkut dan mendasar pada etika berpolitik pada negara, yang dalam hal ini direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret atau nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, seperti rakyat, para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta peran para penegak hukum. Pada poin dimensi politis manusia dibagi menjadi dua bahasan, yaitu manusia sebagai makhluk individu sosial serta dimensi politis kehidupan manusia. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu sosial, berbagai paham
antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda-beda. Seperti halnya paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya, dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, dasar merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Sebaliknya, kalangan kolektivisme memandang sifat manusia sebagai manusia sosial. Individu menurut paham kolektivisme dipandang sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, paham kolektivisme mendasarkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban, baik moral maupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa, dan negara diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu, dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa bergantung pada orang lain. Hal ini dikarenakan manusia sebagai masyarakat atau makhluk sosial. Kesosialan tersebut tidak hanya bersifat komplement dari luar diri terhadap individualisnya, melainkan secara kodrati manusia telah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk tergantung pada orang lain. Dimensi politis kehidupan manusia. Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara. Sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepada individu tersebut dalam hubungannya dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dimensi politis manusia berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum sehingga berkaitan juga dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis jika diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan suatu hal menyeluruh. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan alur kehidupannya. Dimensi politis manusia memiliki dua hal fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Apabila tindakan moralitas kehidupan manusia tidak dapat dipenuhi ketika berbenturan hal orang lain dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif. Lembaga penataan normatif masyarakat adalah hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat, hukum adalah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif dan menjamin setiap anggota masyarakat taat kepada norma. Oleh karena itu, hal yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga itu adalah negara. Penataan efektif adalah penataan de facto, yaitu penataan yang berdasarkan kenyataan dalam menentukan tindakan masyarakat. Beberapa bentuk pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai etika politik yang berlandaskan Pancasila. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap etika politik yaitu kasus korupsi di Indonesia masih menjadi problematik teratas yang harus segera ditangani. Kasus korupsi yang dilakukan seorang pejabat publik menunjukkan betapa kotornya perpolitikan bangsa Indonesia. Di samping itu, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik mencerminkan bahwa mereka telah kehilangan dimensinya sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialannya, dan juga dimensi politisnya. Manusia yang seharusnya mampu bersikap dengan menghargai dan menghormati hak-hak sosial justru menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut merupakan indikasi bahwa dimensi politis yang seharusnya mampu menata kehidupan, baik normatif maupun efektif, tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dibutuhkanlah keberadaan dari etika politik. Etika politik sangat dibutuhkan di setiap kondisi, baik kondisi normal, tertib, terkendali, atau bahkan kondisi kacau. Terlebih ketika kondisi kacau, karena etika politik akan menumbuhkan mekanisme berbicara dengan otoritas atau dalam arti lain, betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politik, maka tetap setiap tindakannya memerlukan legitimasi. Legitimasi ini berkaitan dengan norma moral, nilai-nilai, hukum, maupun peraturan. Kemudian, etika politik juga akan melihat dari sudut pandang korban.
korban yang akan memunculkan simpati serta reaksi indignation atau terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Dalam keadaan yang baik dan normal, etika politik juga sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sikap dan perilaku politik penyelenggara negara yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan negara. Pembangunan politik hukum saat ini masih belum sepenuhnya menjangkau aspek etika dan moralitas dalam sistem hukum Indonesia. Tentu saja hal ini membuat produk hukum yang dihasilkan belum sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita dan bisa saja hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. Idealnya etika dan moral ini ada dalam setiap diri manusia, terlebih lagi bagi individu yang memiliki kekuasaan seperti pembentuk undang-undang. Berbagai permasalahan yang sering terjadi dari penyelenggara negara, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif, baik itu kasus korupsi ataupun gratifikasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membawa dampak yang buruk bagi perkembangan hukum Indonesia saat ini. Lalu kita sering berpikir bahwa bagaimana konsep hukum dan kebijakan yang ideal yang sesuai dengan Pancasila agar hukum kita dapat mencakup seluruh sila pada Pancasila. Maka dari itu, etika politik dalam hukum sangatlah penting mengingat suatu sikap untuk menetapkan kebijakan negara-negara sesuai dengan perkembangan masyarakat yang kemudian dipilih sesuai dengan prioritas, lalu diselaraskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta ditetapkan dalam sebuah produk hukum. Menurut Prof. Sudarto, hal ini agar tercipta sebuah politik hukum di mana kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi adanya etika politik ini dalam pembuatan kebijakan negara berupa produk hukum dipilah mana yang diberlakukan atau tidak dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan Pancasila dan dibuat untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan semata. Tidak hanya dalam pembuatan undang-undang saja, namun juga dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga harus memahami etika politik agar dalam pelaksanaan hukum, seseorang mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan bukan hanya untuk takut dikenai sanksi, tapi lebih dari itu sebagai kesadaran diri bahwa hukum dan peraturan perlu ditaati oleh dirinya sendiri demi kepentingan bersama. Etika politik ini sebagai salah satu sarana untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Bertujuan kepada setiap elit politik atau pejabat serta masyarakat negara untuk bersikap jujur, amanah, memiliki keteladanan, rendah hati, dan berjiwa besar dalam membuat kebijakan serta menaati hukum, sehingga dapat menciptakan dan menggapai apa yang dicita-citakan di dalam masyarakat. Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan. Politik juga memiliki makna dan bermacam-macam kegiatan. Dalam sistem politik negara dan politik lainnya harus berpedoman dan mengacu pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila dengan tujuan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat publik dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau individu. Etika politik dalam hubungan dengan hukum harus dipahami secara lebih luas, yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu kebijakan yang akan digunakan di lingkungan masyarakat. Dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan keadaan masyarakat sekelilingnya. Sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialitis, melainkan segala keputusan kegiatan dan kebijakan serta arah dari tujuan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Oke guys, jadi sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bye-bye.